Good morning, server. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pagi ini datang kepadamu, kami mengucap syukur karena Engkau tetap baik di dalam segala hal dan segala keadaan dalam hidup kami. Pagi ini kami bangun pagi rindu untuk mendengar kembali suara Tuhan, firman-Mu yang menjadi terang dan pelita bagi kami. Bahkan di dalam masa-masa yang gelap dan masa-masa yang tidak membuat kami nyaman, tapi tolonglah Tuhan kami dengan hati yang mendengar, hati yang rindu meresponi Engkau. Kami membawa diri kami. Terima kasih untuk pujian dan penyembahan yang kami boleh berikan. Itu adalah keluar dari hati kami. Berikan kami satu kepekaan dalam hati kami dan melalui kuasa Roh Kudus-Mu mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, pagi hari ini kita mau belajar satu tema bulanan yang mengajak kita kembali datang untuk mengenal Tuhan. Lebih dalam lagi, menyembahnya lebih sungguh lagi. Pagi hari ini atau beberapa hari ini kita mendengar beberapa berita yang menyedihkan, teman-teman. Yaitu ada beberapa PKL, perhimpunan hotel-hotel di beberapa kota dan pedagang grosiran yang memasang dan mengibarkan bendera putih di depan tempat mereka berusaha sebagai satu tanda keprihatinan bahwa mereka menyerah dengan kondisi yang ada. Melalui gelombang kedua corona yang menghantam Indonesia dan kota-kota yang mewajibkan pemerintah memberlakukan PPKM, mereka tidak berdaya. Mereka akhirnya mengibarkan bendera putih dan seakan-akan mereka ingin berkata, kami menyerah. Teman-teman, pernah nggak sih dalam hidup kita menyerah? Pernah nggak kamu menyerah dengan kondisi yang ada? Kalaupun pernah, jangan khawatir. Teman-teman, apa yang harus kita lakukan di dalam masa-masa sulit seperti itu? Tidak lain dengan datang tetap kepada Tuhan untuk berdoa dan menyembah Dia. Nah, firman-Nya berkata dalam Mazmur 105 ayat 4 demikian. Carilah Tuhan dan kekuatan-Nya, carilah wajah-Nya selalu. Teman-teman, kekuatan kita itu datangnya dari Tuhan, sekalipun itu harus menyelinap di berbagai pengalaman hidup yang menakutkan dan pengalaman di mana kita sedang merasa tidak berdaya. Kasih Tuhan itu menyelinap masuk. Dan disitulah sebenarnya kita disadarkan kembali. Kenapa di bulan ini kita mau belajar sebuah sikap hati untuk menyembah Dia? Karena waktu kita mengalami artinya dikasihi Tuhan, ya, diampuni, diterima, dikenal oleh Tuhan, maka respon yang seharusnya kita secara alami berikan adalah menyembah Tuhan, menyembah Dia. Dan kalau kita ingat kisah orang Majus datang mencari bayi Yesus, mereka dikatakan datang menyembahnya. They come to worship. Bukan untuk gaining something, bukan untuk mendapatkan sesuatu. Mereka datang memberi persembahan, mereka datang menyembah bayi Yesus. Saudara, pengalaman di dalam penyembahan ibadah kita bukanlah sesuatu yang kita sekedar lakukan di hari Minggu, tetapi bicara tentang siapa diri kita sebagai penyembah-penyembah yang benar. Our worship is not something what we do on Sunday, but who we are. Disinilah kita diciptakan untuk menyembah Dia, menyatakan hormat kita kepada Tuhan sebagai gereja, sebagai umat Tuhan. Dan kita mau belajar bagaimana mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan menyembah Tuhan dengan lebih sungguh. Mau nggak kita kembali bangun kita, sikap hati kita dengan benar? Kita diajak untuk mengecek kembali, benar nggak kita sudah tempatin Tuhan itu sebagaimana dirinya. Bukan menjadikan Tuhan itu sebagai alat atau suruhan kita dan Dia menjadi objek di mana kita ingin mencari dan mendapatkan sesuatu. Like genie in the bottle. Bukan. Waktu kita datang beribadah, kita mempersiapkan diri kita, memberi persembahan kita, memberikan sebuah komitmen pelayanan. Tapi sekali lagi itu bukan berarti Tuhan harus melakukan sesuatu buat kita. Bukan. Kita kan di sini diajak untuk datang menyembah Tuhan dengan satu sikap hati yang sungguh dan benar. Maka yang menariknya di minggu ini kita mau bahas satu sikap, ya. Kita akan lanjutkan di beberapa aspek elemen lain di minggu depan, yaitu lift your hands, ya. Mengangkat tanganmu. Kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sebagai tanda bahwa kita sedang memberikan diri kita sebagai pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Teman-teman tahu nggak bahwa bahasa tubuh itu menyatakan 50% dari semua ekspresi komunikasi kita. Kita bisa datang memuji Tuhan dengan suara yang indah, dengan tone yang baik. Tapi
Sebenarnya bahasa tubuh kita, sikap kita, posisi kita duduk, berdiri, atau kita menyembah Tuhan. Hati kita itu 50% dari komunikasi yang sesungguhnya, dan itu nggak bisa dibohongi, teman-teman. Maka seringkali waktu dulu kita di gereja, saya seringkali melihat di atas mimbar, di atas panggung, melihat teman-teman yang menyanyi, tapi hatinya, pikirannya, matanya kosong. Nggak bisa dibohongi dari sebuah bahasa tubuh. Nah, pagi hari ini kita mengajak untuk teman-teman untuk mengekspresikan dengan benar, mengangkat tanganmu. Ini bukan sekedar tangan yang diangkat dengan secara lebay begitu ya, dengan kedua tangan di atas, ataupun seperti putri kecantikan yang sedang menyapa semua penggemarnya, bukan. Tapi sebuah sikap hati yang mencerminkan diri kita yang sesungguhnya. Nah, kita mau belajar dari Mazmur Daud. Mari kita membuka Mazmur nomor 63, ayat yang pertama hingga kelima. 63 ayat yang pertama hingga kelima berbunyi demikian, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, dan jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat yang kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaan. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Dan bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Teman-teman, saya mau bertanya sebentar. Di manakah kita berada pada hari-hari ini? Apakah itu di waktu-waktu yang sulit, yang penuh dengan keterbatasan, ketakutan, kecemasan, kehilangan kita? Seperti padang gurun. Dan adakah di padang gurun itu kita tetap mencari Tuhan? Kalau saya memperhatikan versi NIV, dikatakan begini, Daud itu cry out, "You God are my God. Earnestly I seek you. I thirst for you. My whole being longs for you." Teman-teman, Raja Daud mencari Tuhan bukan karena ia baik, tetapi karena ia tetap baik. Ya, perhatikan ya. David seek God not just because he is good, but he is still good in every way, in every situation. Di dalam segala keadaan Tuhan itu tetap baik. Tercatat 2 kali sebenarnya kalau kita baca Mazmur, 2 kali Daud itu ada di padang gurun Yehuda. Yang pertama pada waktu ia dikejar-kejar Raja Saul, dan yang kedua dia dikejar-kejar anaknya sendiri Absalom yang memberontak terhadap dia. Coba bayangkan saudara, Daud yang sebenarnya besar, yang berani, dia penuh dengan ketakutan, dia berlari seorang diri, dia ada di padang gurun yang tidak ada apa-apanya di situ. Dan perasaan di mana dia merasa nggak adil, diperlakukan, ketidakpastian, dia putus asa, dia merasa sakit di dalam hatinya. Teman-teman, itu yang dialami di dalam padang gurun itu. Itu ada sebuah pengalaman-pengalaman manusiawi yang sepanjang fase hidup kita pasti akan lalui itu. Namun kita baca bagaimana Daud itu menjelaskan kasih setia Allah itu lebih baik daripada hidup. Teman-teman, Allah yang kekal itulah yang terus menjangkau kita. His love draw us near. Kasih Allah itu menemukan kita bukan pada waktu saat-saat yang baik dan aman, penuh berkat, bukan. Tapi kasih Allah itu menjangkau kita di tempat-tempat yang tidak terduga. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Kalau kita bisa berani mengatakan kasih setia Tuhan itu lebih baik daripada hidup. Kita sudah di satu fase mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kasih-Nya bisa menemui kita di tengah-tengah hidup kita yang sedang carut-marut, penuh dengan dosa, penuh dengan nafsu, penuh dengan satu sikap yang memutuskan semua hubungan kita sama Tuhan. His love draw us near. Kasih Tuhan itu bisa menemui kita di dalam pengalaman-pengalaman hidup yang gelap, rasa kehilangan sekalipun. Dan menemui kita di tengah-tengah kekeringan, kehambaran hati kita yang sepertinya tidak lagi mau menginginkan apapun, bahkan dari Tuhan sekalipun. Tapi teman-teman, Daud menemukan rasa aman yang benar di dalam kasih Tuhan. Kalau di padang gurun mungkin dia harus mencari makanan yang gimana mengenyangkan, minuman yang menyegarkan di tengah kekeringannya, mencari nafsu. Mungkin kalau kita tahu Daud adalah seorang yang tidak imun terhadap godaan sebagai seorang pria. Hiburan yang dia dapatkan tidak ada di padang gurun. Dia cari, dia tidak bisa dapat. Dia hanya bisa cari Tuhan di situ.
Maka benar-benar seorang penafsir itu mengatakan begini, seorang yang pernah melalui padang gurun akan tahu bagaimana pentingnya mencari keberadaan air, karena itu menentukan hidup matinya. Dia harus mencari bukti di tempat yang lebih lembab untuk menuntun dia kepada keberadaan air untuk dia bisa bertahan hidup. Maka di saat yang sama, penafsir ini mengatakan, pemazmur ingin mengatakan kepada kita untuk tetap menjaga usahanya untuk mencari bukti di mana keberadaan dan keselamatan yang datang dari Tuhan. Nah, waktu itu Daud tidak lagi di istananya, di tempat tinggalnya di Yerusalem, kota di mana kemah suci itu orang datang beribadah kepada Tuhan. Dia sekalipun di padang gurun, dia tidak bisa dipisahkan dari Tuhan. Dia mencari waktu untuk bisa bersekutu dengan Tuhan di dalam kekeringan hatinya. Disitulah Tuhan kasih visi yang baru. Tuhan kasih penglihatan yang baru. Tuhan kasih tujuan yang baru. Teman, penting kalau kita sedang masuk di dalam masa padang gurun tadi. Itu adalah sebuah pengalaman kita menemukan sebuah tujuan yang baru. Visi yang baru untuk hidupmu bagi Tuhan. Kasih setianya lebih besar dan lebih baik daripada hidup. Ini adalah bukan kasih yang mudah dipatahkan karena kurangnya atau hilangnya komitmen kita kepada Tuhan. Karena kasihnya yang terus mengejar kita. Maka seorang Charles Spurgeon mengatakan begini, life is dear, but God's love is dearer. Hidup itu mungkin sesuatu yang kita ingin jaga, sayangi. Tapi kasih Allah itu jauh lebih baik lagi mengasihi dan menjaga hidup kita. Teman-teman, Daud mengalami kasih Allah yang tidak terpatahkan oleh kondisi apapun. David found an unbreakable love of God. Teman-teman, kita pasti berpikir, kita pengen ngapain kalau saya bisa menghindari padang gurun, kepahitan, kegagalan, kekosongan. Kita pasti ingin lari daripada situasi hidup tersebut. Tapi kalau kita harus ada di tempat yang tidak terduga, siapa yang kita cari, teman-teman? Pastikan kita mencari sesuatu yang kekal adanya. Dan itu datang dari Tuhan. Kutipan kedua. C.S. Lewis mengatakan begini, if we found ourselves with a desire that nothing in this world can satisfy, the most probable explanation is that we are made for another world. Saya kalau nggak salah mendengar kutipan entah dari siapa, dari C.G.B. atau siapa itu yang juga mengutip C.S. Lewis. Dia mengatakan begini, kalau kita menemukan diri kita dengan sebuah kerinduan untuk mencari yang dunia nggak bisa tawarkan dan puaskan bagi kita, penjelasan yang paling mungkin adalah sebenarnya kita diciptakan bukan untuk di tempat ini. Tapi kita diciptakan untuk menyembah Dia di dalam surga dan di dalam kekekalan. Sebagaimana Tuhan menciptakan dan mendesain hidup kita sejak awal. Kalau kita hari ini hanya mengejar sesuatu yang temporal, yang sementara, yang memuaskan hati kita, kita nggak akan pernah merasa puas. Nah, inilah yang Daud katakan dan lakukan waktu ia mengangkat tangannya. Itu adalah sebuah ekspresi yang paling dalam dan paling tulus. Teman-teman, kalau kalian punya adik baik, atau satu kali kalian akan menjadi orang tua, ayah atau ibu ya, kalian akan menemukan sebuah pengalaman ketika anak kalian, seorang bayi itu mulai berjalan dengan agak sempoyongan gitu ya. Dan dia melihat kita, melihat papa mamanya, dia akan mungkin berkata dengan ucapan pertama papa, mama begitu ya, dada atau gimana begitu ya. Tapi dia pasti bukan hanya mengucap, dia akan menjulurkan tangannya, dia akan mengangkat tangannya, ingin supaya kita itu menggendong, mengangkat dia. Sudah, kalau kita ingat masa lalu yang indah itu bersama orang tua kita. Dan sebagaimana kalau nanti kita jadi orang tua, itu adalah kesukaan, the joyful ever, yang menjadi gambaran kesukaan Bapa di surga yang mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Itu adalah tangan Allah, tangan Bapa yang terulur bagi kita, mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Jadi nothing wrong, nggak ada yang salah waktu kita datang berseru, mengangkat tangan kita. Nggak usah malu, teman-teman. Lift up your hand. It's an act of worship to draw near to God, to giving praise, offering to God. Teman-teman, itu adalah sikap hati kita yang kita nggak bisa bohongi. Kalau kita sungguh datang mencari Dia. Tuhan lihat bahasa tubuh kita. Dan Tuhan tahu hati kita. Mazmur 141, saya bacakan buat teman-teman. Ya Tuhan,
Aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, dan waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Teman-teman, pemazmur dengan jelas mengatakan bahwa ada dua simbol dari makna tangan yang terangkat di Alkitab. Yang pertama adalah symbol of victory, tanda kemenangan, yang menyatakan bahwa peperangan yang kita lakukan ini adalah milik Tuhan. God put us in the battle and He give us the victory. Tanda kemenangan. Tanda yang kedua adalah tanda berserah, tanda surrender, di mana kita datang berangkat tangan dan berkata, Tuhan, kekuatanku hanya daripadamu. Dan kalau kita baca Keluaran 17, ada sebuah kisah di dalam peperangan Israel melawan bangsa Amalek. Waktu itu Yosua menjadi panglima perang, dan Musa sebagai nabi Allah itu naik ke atas bukit dan dia mengangkat tangan, memohon berkat kemenangan daripada Tuhan. Dan luar biasa waktu Musa dengan mengangkat tangan, bangsa Israel, Yosua itu bisa mengalahkan Amalek. Tapi ketika peperangan itu semakin menjelang tengah hari, Musa lelah, tangannya turun. Peperangan itu dimenangkan atau lebih dikuasai oleh bangsa Amalek. Maka bersyukur waktu situ ada Hur dan Harun yang menopang tangan Musa. Ya, sampai petang hari tangannya tetap terangkat di topang kiri dan di topang kanan. Dan peperangan itu dimenangkan oleh Yosua dan bangsa Israel. Dan sebenarnya itu adalah tanda daripada kemenangan yang Tuhan berikan. Tapi juga tanda di mana kita hanya bisa berserah dan bersandar sama Tuhan. So teman-teman, kalau kita masih punya tangan hari ini, so lift up your hand to God. Cry out for something, sesuatu yang mungkin mengganggu, yang sedang membuat engkau tidak puas dalam hari-hari ini. Karena waktu kita mengangkat tangan, disitulah Tuhan berkarya dan bekerja. Pada waktu kita mengangkat tangan kita pada Tuhan dan berseru, disitulah letak kekuatan dan kemenangan kita. Teman-teman, saya ingin menutup dengan pengalaman hidup saya. 3 minggu ini saya lalui dengan berat. Karena saya kehilangan papa saya yang sakit karena COVID. Yes, COVID is sucks. Saya belajar lewati dengan banyak perasaan di mana saya nggak berdaya, saya kecewa, air mata yang di pojok di mana saya sendirian di kamar yang membuat saya kehilangan. Ada waktu di mana saya hanya ingin duduk diam sendiri, nggak mau dengar, nggak mau lihat apapun, dan merenungkan kembali sebuah peristiwa tersebut. Saya teringat semalaman terjaga, nggak tidur di satu dekat ruangan ICU di rumah sakit, hanya untuk berseru, hanya untuk mengangkat tangan, walaupun itu hanya setengah tangan, dan berkata, Tuhan tolong, please God, I give up, please do your work. Saya merasa sudah berusaha mencari obat, mencari jalan, mencari tindakan, nge-push dokter, tapi ada waktu, ada satu titik di mana saya merasa, Tuhan, saya nggak sanggup. Saya merasa hopeless, saya merasa helpless, dan saya berkata, Tuhan, saya hanya bisa berseru, Tuhan, tolong saya. 3 hari itu begitu cepat Tuhan panggil papa saya. Saya lalui hari-hari ini dengan masih membereskan banyak hal, urusan, dan semua hal yang ditinggalkan tiba-tiba. Tapi apa yang saya temukan, teman-teman? Tentu saya kembali ke rumah papa saya membereskan barang-barang. Saya menemukan banyak album di masa kecil saya. Foto-foto yang saya sudah nggak lihat karena saya sudah tinggalin rumah itu sejak katakanlah 2003. Saya menemukan papa saya adalah seorang yang sederhana dalam segala apa yang dia miliki di rumah. Dia adalah orang yang nggak mau repotin kadang-kadang bahkan sama anaknya sendiri. Dia bekerja terus sampai usianya menginjak hampir 79 untuk bisa tetap tidak bergantung kepada anak, membiayai dirinya sendiri dan mama saya. Dia nggak pernah menyerah dengan keadaan. Saya tahu dia berkali-kali pernah menjalani operasi, pernah kecelakaan.
Dan waktu saya memberanikan kembali melihat pesan-pesan di handphone WA papa saya, melihat bagaimana relasi dia, bagaimana perhatian dia buat keluarga, menemukan kembali di album-album itu foto-foto masa kecil saya. Teman-teman, hati saya hancur. Tapi saya bersyukur ada bukti di mana saya bisa melihat ada kasih seorang papa yang tinggal di dalam keluarga kami bahkan sejak saya kecil. Saya memberanikan diri post itu di IG saya. Untuk bukan sesuatu hal yang keren, yang hype, bukan. Untuk sesuatu yang membuat hati saya hancur. Untuk satu hal yang terindah yang saya ingat yang pernah papa kasih buat saya adalah dia lepasin saya, dia kasih restu buat saya untuk masuk sekolah teologi. Untuk lepasin semua masa depan cita-cita studi saya dulunya. Dan saya tahu di dalam hatinya sebenarnya dia berharap saya mau terusin usahanya dia. Tapi dia mau. Dia tulus. Dia relakan saya. Teman-teman, itu yang menguatkan saya melalui masa-masa duka ini. Saya mengingat kasih seorang ayah yang lebih besar, lebih baik daripada hidup yang kita jalani. Sekalipun ya sudah tidak ada, tapi kasihnya tetap ada dan hidup sepanjang hidup kami. Teman-teman, saya mengajak kalau kita datang mau menyembah dan mengenal Tuhan, mari kita jadikan diri kita dan setiap pengalaman hidup kita sebagai sebuah kesempatan yang baik untuk mengenal kasih dan kebaikan Tuhan. Angkat tangan, sembahlah Dia. Karena apa yang kita lakukan di gereja waktu kita menyembahnya inilah sesuatu yang penting. Apa yang kita lakukan waktu kita datang beribadah kepadanya adalah sesuatu yang penting. Ini adalah deklarasi iman kita. Mungkin apalagi kalian yang teman-teman yang cowok, yang pria, yang mengangkat, ngapain sih angkat-angkat tangan, sesuatu yang lebay. Kita kan bukan dari gereja yang seperti karismatik dan lain sebagainya. Mungkin kalian yang cowok-cowok atau siapapun itu nggak suka dibilang kayak angkat tangan itu lebay, kayak menyerah gitu ya. Kalian yang selalu ingin menang. Tapi teman-teman, saya mau katakan justru waktu kita ngangkat tangan kita, God is draw near to us. Dan Dia lift us high. Dia mau mengangkat kita. Karena Dia adalah Bapa itu. Bapa yang kekal. Saya bisa melalui pengalaman minggu-minggu yang berat ini. Dan saya bisa mendapati pelajaran berharga ini, teman-teman. Kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup itu. Saya mengingat kalau melihat kondisi keuangan papa saya yang sempat sulit, pekerjaan yang sulit, dia masih harus terus berjuang. Dia juga punya beberapa penyakit. Tapi kalau Tuhan sudah memanggil dia pulang, saya mengamini itu, teman-teman. Kasih setia Tuhan, Bapa yang kekal itu lebih baik daripada hidup. Dengan sebuah keyakinan tentunya saya akan bertemu dengan saya kembali di surga sana. Teman-teman, pagi ini siapa yang dalam hatinya sedang merasa kering, kosong, kecewa, datanglah kepada Tuhan. Rindukan Tuhan. Seperti Daud mengatakan, aku mencari Engkau, jiwaku ini haus, tubuhku rindu seperti tanah kering. Tapi aku memandang Engkau di tempat yang kudus, menemukan kekuatan kemuliaan-Mu dan mengatakan, benar, aku memuji Engkau, menaikkan tangan-Mu bahwa kasih setianya lebih daripada hidup. Teman-teman, itu yang saya hanya bisa bagikan pagi ini. Saya bergumul untuk menyampaikan pesan di dalam minggu ini. Tapi kiranya firman Tuhan berkata buat kalian di tempat kalian berada hari ini. Berdoalah, datang sama Tuhan. Angkat tangan, dan saya akan berdoa buat teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, waktu kami sedang merasa sendiri dan kami goyah, ingatkanlah kembali dalam hati kami bahwa kami punya Tuhan dan kami bisa datang kembali berseru, bukan dengan rasa malu, tapi dengan rasa kami Tuhan tidak berdaya, kami hanya bisa berseru, tapi kami percaya bahwa Engkau yang bisa memberikan kemenangan itu buat kami. Bahkan Engkau yang menyediakan ada teman-teman di sekeliling kami, di kiri kanan kami untuk tetap menopang tangan kami. Di dalam segala kerapuhan itu, di dalam segala ketidakberdayaan itu, tapi hanya untuk berseru Tuhan.
ini kami, tolong keluarga kami, tolong papa mama kami, tolong saya Tuhan. Supaya hati saya kembali penuh dan mengalami kasih setia Tuhan. Sejak saya masih kecil. Sejak saya masih bisa mengingat semua peristiwa-peristiwa yang sekalipun negatif itu. Menjadi sebuah bingkai foto di mana saya bisa mengecap kasih setia Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak muda ini. Biarlah hidup kami boleh diberikan datang menyembah. Come to worship you. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berseru. Amin.